Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat melanjutkan materi yang berkaitan dengan pelajaran fikih. Sebelum kita lanjutkan kepada materi yang selanjutnya, mari kita awali pelajaran ini dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak yang berada di rumah, pembelajaran fikih pada hari ini melanjutkan materi pelajaran yang terdahulu yang berkaitan dengan salat sunat rawatib. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini menjelaskan ketentuan tentang salat sunat rawatib, menyebutkan jenis salat sunat rawatib, dan menyebutkan hikmah salat sunat rawatib. Pada pertemuan lalu sudah Bapak jelaskan tentang salat sunat rawatib dan menyebutkan jenis salat sunat rawatib, yaitu sunat rawatib muakkad. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang salat sunat yang berkaitan dengan ghairu muakkad. Sebelum pelajaran Bapak lanjutkan, Bapak akan mengulangi lagi kembali yang berkaitan dengan salat sunat rawatib muakkad, yaitu 2 rakaat sebelum salat subuh, 2 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat sesudah salat zuhur, 2 rakaat sesudah salat maghrib, dan 2 rakaat sesudah salat isya. Baik. Ini yang berkaitan dengan ghairu muakkad. Apa ghairu muakkad? Nah, pada pertemuan yang lalu sudah Bapak jelaskan yang disebut dengan ghairu muakkad adalah salat sunat yang tidak begitu dianjurkan oleh Nabi, tetapi kita boleh melaksanakan, tapi Nabi tidak menganjurkannya. Artinya boleh-boleh ya kalau mau melaksanakan. Nah, 4 rakaat sebelum salat zuhur, 4 rakaat ini setelah kita melaksanakan salat sunat muakkad, baru kita lanjutkan lagi dengan ghairu muakkadnya. Nah, kemudian 4 rakaat sesudah zuhur, sama seperti tadi kita laksanakan dulu yang muakkadnya, baru kita laksanakan dengan ghairu muakkad. Berikutnya adalah 4 rakaat sebelum salat asar. Setelah azan kita laksanakan 2 rakaat, 4 rakaat kita melaksanakannya, itu termasuk ghairu muakkad. Kemudian 2 rakaat sebelum salat maghrib. Biasanya setelah azan ada yang melaksanakan salat sunat 2 rakaat, yaitu dengan namanya ghairu muakkad. 2 rakaat sebelum salat isya. Nah, yang bagusnya adalah sesudah salat isya, itu termasuk muakkad. Tapi karena sebelum isya itu ada termasuk ghairu muakkad. Nah, kalau niatnya sudah Bapak jelaskan pada pelajaran yang terdahulu. Hanya tinggal kamu mengingat dan membuka kembali serta menghafal-hafali lagi pelajaran yang terdahulu. Nah, kemudian tata cara salat sunat rawatib. Bagaimana tata caranya? Nah, tata cara melaksanakan salat rawatib berikut ini dijelaskan cara melaksanakan salat sunat rawatib. Yang pertama adalah salat sunat yang jumlahnya 4 rakaat. 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur dikerjakan. Setelah 2 rakaat kita melaksanakan salat rawatib. Yang kedua, salat sunat rawatib dilaksanakan secara sendirian. Tidak ada salat untuk melaksanakan berjamaah karena salat sunat rawatib. Yang ketiga, bacaannya tidak dinyaringkan, artinya cukup kita sendiri yang mendengar, orang lain tidak boleh begitu, boleh mendengar hanya kita saja. Yang keempat, jika lebih daripada 2 rakaat, tadi yang melaksanakan 4 rakaat, setiap 2 rakaat itu salam. Yang kelima, sebaiknya tempat mengerjakan sholat sunat rawatib pindah sedikit dari tempat yang sholat yang fardu. Ketika kita melaksanakan sholat sunat rawatib tadi, yang wajib, yang fardu, setelah itu kita bergeser sedikit, lalu kita melaksanakan sholat sunat, baik itu qabliyah maupun ba'diyah. Kemudian diawali dengan niat menurut macam sholatnya. Ada yang sholat ghairu muakkad, ada yang sholat muakkadnya. Itu niatnya, tergantung niatnya ya. Misalnya usolli sunnatal zuhri qabliyatalillahi ta'ala, atau usolli sunnatal zuhri ba'diyatalillahi ta'ala. Nah, yang ketujuh dan lain-lainnya. Di samping tata cara ini masih banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan sholat sunat rawatib.
Yang berikutnya adalah hikmah keutamaan salat rawatib menyempurnakan salat fardu yang masih kurang. Artinya ketika kita melaksanakan salat yang wajib tadi ada kekurangannya, maka salat sunat rawatib inilah yang menutupi kekurangan-kekurangan sehingga dia menjadi sempurna. Yang kedua, mendapatkan banyak kebaikan. Nah, ini kalau salat sunat sebelum salat subuh, kebaikannya adalah seperti dunia dan isinya. Yang kemudian yang ketiga, dibangunnya rumah di surga. Nah, Allah akan memberikan, Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang melaksanakan salat sunat 12 rakaat setiap satu hari satu malamnya, maka dibangunkan baginya rumah di surga. Yang keempat, dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah yang kelima, mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah cinta kepada orang yang melaksanakan salat sunnah. Nah, demikianlah dulu pelajaran kita pada hari ini yang berkaitan dengan ghairu mu'akkad. Semoga anak-anak dapat memahami pelajaran ini dan dapat mengamalkannya ketika melaksanakan salat di masjid ataupun di musala. Sebelum Bapak tutup, mari kita ingat lagi pelajaran-pelajaran yang terdahulu. Nanti insya Allah pertemuan yang akan datang kita adakan latihan. Nah, oleh karena itu pelajari lagi ya. Jangan lupa jaga kesehatan di rumah. Dan jangan lupa juga cuci tangan ketika keluar rumah, pakai masker. Nah, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mari kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.